Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini saya akan membahas mengenai benchmark testing. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Nika Audina. Dalam software development, ada tahapan pengujian performa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah benchmark testing. Menurut Geeks4Geeks, setiap aplikasi maupun software yang sedang dikembangkan harus dicek kegunaannya, kinerja, hingga keselarasannya dengan tujuan sebuah bisnis. Benchmark testing jadi salah satu bagian krusial dalam proses pengembangan ini. Lalu apa yang dimaksud benchmark testing dan bagaimana prosesnya berlangsung? Oke, langsung saja kita bahas. Untuk mengenal apa itu benchmark testing, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi benchmark testing itu sendiri. Indit mengatakan benchmark testing adalah tes yang dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja software serta menetapkan standar untuk program yang ada saat ini dan yang akan datang. Mengutip IBM, benchmark testing dilakukan terhadap suatu sistem untuk mengetahui kinerja saat ini sekaligus meningkatkan kinerja saat perilisan nanti. Jika coding yang dilakukan sudah efisien, maka peningkatan kinerja tambahan bisa direalisasikan. Tujuan mengetahui hal ini adalah memastikan apakah suatu software sudah memenuhi standar untuk dirilis. Dilansir dari Tutorial Points, benchmark testing adalah bagian dari siklus hidup software development yang melibatkan baik developer maupun database administrator atau DBA. Karakteristik dari benchmark testing yang baik adalah yang pertama, tes yang dilakukan bersifat repeatable atau dapat diulang. Lalu yang kedua, setiap pengulangan pengujian akan dilakukan dalam status sistem yang sama. Yang ketiga, tidak ada fungsi atau aplikasi lain yang secara tidak sengaja aktif dalam sistem. Lalu yang keempat, software maupun hardware yang digunakan dalam benchmark testing cocok dengan production environment. Lalu ada tahapan benchmark testing. Dikutip dari Software Testing Help, berikut adalah 4 tahapan dari benchmark testing dalam software development. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning phase. Perencanaan dalam benchmark testing adalah tahapan paling penting. Pada tahap ini, kita memerlukan fokus yang tinggi untuk memastikan perencanaan bebas dari error, dan tahap selanjutnya efektif sekaligus efisien untuk dijalankan. Tahap perencanaan memerlukan keterlibatan berbagai macam stakeholder karena harus menentukan standar dan syarat yang akan diterapkan serta prioritasnya, kriteria tolak ukur atau benchmark yang akan dipakai nantinya. Lalu yang kedua, tahap analisis atau analisis phase. Data yang telah dikumpulkan pada tahap perencanaan kemudian akan dianalisa. Pada tahap tahap aplikasi dan analisis, setidaknya ada 2 hal yang dilakukan, yaitu root cause analysis atau RCA untuk menghindari error dan meningkatkan kualitas, menentukan tujuan untuk proses tes. Lalu yang ketiga, tahap integrasi, integration phase. Tahap integrasi adalah tahapan penghubung antara tahap rencana dan analisis dalam benchmark testing. Hasil dari kedua tahapan sebelumnya akan dibagikan dalam dan dilihat oleh penanggung jawab program seperti manajer dan stakeholder bisnis lainnya. Dalam tahap ini, peraturan dan tujuan tes yang dibuat akan mendapatkan persetujuan sebelum dilakukan aksi. Lalu yang keempat, tahap aksi atau action phase. Tahap aksi adalah tahap di mana hasil dari 3 tahap sebelumnya diimplementasikan. Pada tahap ini melibatkan pengembangan rencana tes dan dokumentasi, implementasi, pengukuran kinerja, penghitungan hasil, dan menjalankan proses secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat benchmark testing. Berikut adalah beberapa manfaat dan alasan mengapa benchmark testing dalam siklus software development. Yang pertama, kinerja software akan lebih konsisten karena karakteristiknya telah diaplikasikan dan dites sesuai standar bisnis. Lalu yang kedua, efek dari karakteristik kinerja telah diuji dan dilakukan perubahan pada sistem. Yang ketiga, respon yang diberikan oleh database manager pada setiap kondisi dapat terpantau dengan bantuan benchmark testing. Lalu yang keempat, respon akan waktu, penggunaan, dan konsistensi kesediaan website dapat dicek dengan mudah. Hal ini dapat memastikan bahwa website mengikuti standar peraturan organisasi. Yang kelima, deadlock handling skenario atau skenario saat terjadinya error telah dites sehingga situasi ini bisa dihindari.
Lalu yang keenam, benchmark testing membantu menguji utility performance. Yang ketujuh, dapat mengetahui dampak, kebiasaan, serta karakteristik dari software atau aplikasi setelah dirilis. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita minggu ini mengenai apa itu benchmark testing, lalu tahapan benchmark testing, serta manfaat benchmark testing itu sendiri. Semoga video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam hangat dan terima kasih.